Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib dan syukur atas iman Santo Aloysius Gonzaga atau Santo Aloysius, begitu kita biasa menyapa beliau. Selamat kepada panjenengan semua yang bernama baptis Santo Aloysius, termasuk saya sendiri. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan, pelayanan, dan pengorbanan. Semoga berkat jasa dan doa-doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat, pelayanan, pengorbanan, dan kekudusan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat, sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita renungkan Injil pada hari ini, kita berjumpa dengan Yesus yang mengapresiasi 3 tindakan
penting dan mendasar yang ada dalam semua agama dan kepercayaan. Dalam semua agama dan kepercayaan, bersedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan 3 hal yang mendasar terkait dengan relasi vertikal dan horizontal. Relasi vertikal kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang kita imani sebagai Bapa semua orang, dan relasi horizontal, relasi kepada sesama dan juga kepada alam semesta ini. Melalui sedekah kita membantu sesama yang membutuhkan pelayanan dan perhatian kita. Melalui doa kita membangun relasi dengan Tuhan. Apapun sebutan kita pada Tuhan yang Maha Esa. Melalui puasa kita belajar mengekang keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang tidak teratur, dan dengan demikian memulihkan juga relasi harmonis kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam semesta ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan jujur dan rendah hati, serta dengan penuh syukur kita mengakui bahwa tindakan-tindakan ini bukanlah eksklusif untuk umat Kristiani, karena tindakan-tindakan itu juga dilakukan umat beragama dan penghayat kepercayaan apapun dan dimanapun. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Syukur kepada Allah, Yesus Kristus mengangkat dan melihat tindakan itu juga dalam perspektif kita sebagai orang-orang yang mengikuti dan mengimaninya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di dalam Injil, Yesus sebetulnya hendak mengingatkan kita melalui sabdanya. Kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari, Yesus bersabda, tentu saja kamu seharusnya bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Namun, cara bersedekah, berdoa, dan berpuasamu mestinya dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Lalu Yesus menunjukkan prinsip-prinsip dalam bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Tuhan kita Yesus Kristus mengundang kita memahami 3 tindakan tersebut sebagai perbuatan saleh. Dengan melakukan perbuatan baik ini bukan untuk mendapatkan pengakuan, kekaguman dari orang lain, dipuji orang lain, tetapi melulu karena kita melakukannya sebagai bagian dari perwujudan dan ungkapan iman kita. Tuhan kita Yesus Kristus mengundang kita untuk merenungkan dengan jujur motif sebenarnya yang bekerja dalam hidup kita, karena motivasi itu dapat membantu atau menghalangi pencarian kita dalam menggapai kebahagiaan dan kedamaian batin di dalam kehidupan ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mendorong kita untuk menjalani hidup kita di hadapan Allah Bapa, peduli tentang apa yang Bapa pikirkan tentang pilihan-pilihan kita daripada apa yang orang lain pikirkan tentang pilihan-pilihan kita. Dalam 3 hal yang mendasar itu, Tuhan Yesus Kristus menasihati kita untuk melakukan apa yang benar dan baik hanya karena itu benar dan baik, bukan
bukan untuk menarik perhatian orang lain, lalu memuji dan mengagumi kita. Kalau hal itu yang dicari, maka itu sangatlah duniawi dan terlepas dari karya Bapa Surgawi. Itulah sebabnya 3 kali Yesus menegaskan, Bapamu yang melihat apa yang tersembunyi akan membalasmu. Itu berarti bahwa segala sesuatu kita lakukan tanpa pamrih duniawi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, 2 hal dapat kita renungkan dari Injil pada hari ini. Yang pertama, Allah adalah Bapa kita, dan Allah Bapa selalu menatap, merawat, menjaga, melindungi dan menyertai kita dengan tatapan yang penuh kasih sebagai Bapa yang baik untuk kita anak-anaknya. Bapa yang murah hati, peduli kepada kita. Tuhan kita Yesus Kristus memastikan bahwa Allah Bapa tidak pernah mengabaikan kita demi kebahagiaan kita. Allah adalah Bapa yang sangat peduli kepada kita anak-anaknya. Karena itu Bapa ingin membuat pilihan yang terbaik bagi kita anak-anaknya dan menuntun kita agar bertumbuh dan berkembang sebagai pribadi manusia yang selaras dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Yang kedua, ketika Yesus menunjukkan bahwa Bapa kita di surga melihat apa yang tersembunyi dan akan membalas kita. Dengan cara itu Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan betapa Allah Bapa tidak hanya memandang kita dengan kasih, kebaikan dan kemurahan hati, melainkan sungguh-sungguh sangat dekat dengan kita. Allah hadir begitu dekat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita tidak pernah sendirian. Allah selalu memperhatikan kita. Kita mengetahui dan merasakannya di dalam iman, harapan, dan kasih kita kepada Yesus Kristus, wajah kerahiman Bapa bagi kita. Dalam iman, harapan, dan kasih itu, Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita kasih karunia yang kita butuhkan untuk percaya dan menjalankan iman itu dengan sukacita, seperti yang diwartakan di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada umat Korintus yang menjadi bacaan pertama pada hari ini. Kita dipanggil menghayati iman kita dengan sukacita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.